Gotoh baru saja mencetak laba bersih pertama dalam sejarahnya, 171 miliar rupiah di Q1 2026. Lalu dalam hitungan hari, sahamnya terkunci di Rp50, titik terendah sejak IPO 2022. Yang membuat ini bukan sekadar tekanan pasar biasa adalah kombinasi dua kejadian yang datang bersamaan. Regulasi yang memangkas pendapatan dan masuknya entitas negara yang justru mengklaim ini kabar baik. Perpres nomor 27 tahun 2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo mewajibkan pengemudi menerima minimal 92% dari pendapatan. Potongan aplikator maksimal 8%, turun drastis dari kisaran 10% hingga 20% sebelumnya. Penurunan dari 10% ke 8% saja sudah berarti pemangkasan 20% dari basis komisi. Segmen mobilitas dan logistik Gotoh, gabungan jasa pengiriman Rp1,55 triliun dan imbalan jasa Rp1,52 triliun berkontribusi sekitar Rp3,08 triliun dari total pendapatan bersih Rp5,34 triliun di Q1 2026. Simulasi sederhana, pemangkasan 20% dari basis Rp3,08 triliun itu setara kehilangan sekitar Rp616 miliar dalam satu kuartal. Laba bersih yang baru saja diraih hanya Rp171 miliar, selisihnya melebihi posisi laba. Artinya, jika tidak ada penyesuaian lain, Q 2026 berpotensi kembali ke zona merah. Pasar membaca ini dengan cepat. Nilai transaksi saham Gotoh mencapai Rp1,7 triliun pada 4 Mei, hari perdagangan terpanas, dengan antrean jual yang dalam beberapa hari berikutnya menumpuk hingga setara Rp700 miliar hanya di level Rp50 hingga Rp53. Tapi ada satu hal yang tidak sepenuhnya terlihat dalam angka-angka ini, dan justru itulah yang mengubah analisis keseluruhan. Masuknya Danantara sebagai pemegang saham Gotoh terdengar seperti sinyal dukungan, dan memang begitu cara Gotoh meresponsnya secara resmi. Namun ada detail yang luput dari perhatian sebagian besar pembaca berita. Kepemilikan Danantara tercatat di bawah 1%, jumlah yang bahkan tidak memicu kewajiban pelaporan publik standar BEI. Di pasar modal, kepemilikan di bawah 1% tidak memberi hak suara yang berarti, tidak membuka kursi di Dewan Komisaris, dan tidak secara langsung mengubah keputusan bisnis apapun. Namun analis ISEI mencatat bahwa tujuan Danantara kemungkinan bukan kontrol melalui kepemilikan mayoritas. Skenario yang lebih probabel adalah perolehan golden share, mekanisme yang memberi pemegang saham hak veto atas keputusan strategis tertentu, termasuk tarif dan skema komisi, tanpa harus menjadi pemegang saham dominan. Ini adalah pola yang dikenal di perusahaan-perusahaan yang diprivatisasi sebagian di berbagai negara. Pemerintah masuk dengan porsi kecil namun mendapat hak istimewa yang tidak proporsional dengan ukuran kepemilikannya. Jika skema ini yang diterapkan, maka dengan ada secara if bisa veto keputusan tarif Gotoh tanpa perlu membeli 51% saham, suatu efisiensi modal yang signifikan dari sudut pandang pemerintah. Yang lebih penting untuk dipahami adalah konteks historis. Telkom dan Telkomsel sudah lebih dulu menanamkan total $450 juta atau sekitar Rp6,4 triliun di Gotoh. Pemerintah sebenarnya sudah lama hadir secara struktural di Gotoh, dan antara hanyalah lapisan baru yang menambah dimensi kebijakan langsung. CEO Danantara Rosan Roslani menyatakan kepemilikan akan terus ditingkatkan secara bertahap. Kata bertahap ini bukan sekedar retorika kehati-hatian. Ini sinyal bahwa Danantara sedang membangun posisi, bukan sekedar membeli saham. Dan ada satu titik di mana proses bertahap ini menjadi tidak lagi sekedar investasi finansial. Ada dua jalur yang terbuka dari sini, dan keduanya bergantung pada satu pertanyaan yang belum terjawab. Seberapa cepat dan seberapa dalam Perpres 27/2026 diimplementasikan, dan apakah Gotoh bisa menggeser beban ke konsumen sebelum laba tergerus? CEO Hans Patuwo sudah menyebut kemungkinan kenaikan tarif untuk layanan premium jika tekanan biaya dari bahan bakar meningkat. Ini sinyal awal bahwa Gotoh tidak akan menyerap seluruh dampak regulasi secara pasif. Jika manajemen berhasil menaikkan tarif di segmen premium yang konsumennya relatif tidak sensitif harga, maka sebagian kehilangan pendapatan komisi bisa dikompensasi dari sisi konsumen. Segmen fintech yang tumbuh 58% secara tahunan dengan EBITDA Rp364 miliar juga menjadi bantalan yang tidak langsung terekspos regulasi ini. Skenario pemulihan bergantung pada 3 kondisi yang bisa diverifikasi. Pertama, implementasi Perpres yang bertahap memberi ruang adaptasi. Kedua, kenaikan tarif premium tidak memicu penurunan volume signifikan. Ketiga, Danantara bertambah porsi hingga menjadi mitra strategis yang mendorong efisiensi industri, termasuk menghentikan praktik burning cash yang selama ini menggerus margin. Skenario tekanan berlanjut terjadi jika regulasi berlaku penuh dan segera tanpa masa transisi. Volume pengguna terpukul oleh kenaikan tarif, dan spekulasi merger dengan Grab menggantung terlalu lama sehingga menciptakan ketidakpastian tata kelola yang berkepanjangan. Yang perlu diperhatikan sebagai verifikasi adalah posisi laba bersih Q 2026. Angka 171 miliar yang jadi pencapaian bersejarah di Q1 adalah benchmark nyata.
Jika Goto bisa mempertahankan posisi laba, meski hanya sebagian kecil di kuartal berikutnya, itu membuktikan bahwa adaptasi model bisnis lebih kuat dari yang dikhawatirkan pasar. Jika tidak, tekanan di 50 bukan lantai, melainkan jeda. Kecenderungan analisis ini mengarah ke skenario moderat, tekanan jangka pendek nyata, namun Goto memiliki bantalan yang tidak dimiliki kebanyakan platform ride-hailing di kawasan, ekosistem fintech yang tumbuh pesat dan sudah tidak bergantung sepenuhnya pada komisi transportasi. Risiko yang perlu dikonfirmasi sebelum tesis ini bisa dipegang kuat adalah apakah Golden Share dan Antara mengekan fleksibilitas manajemen, atau justru membuka akses ke kebijakan yang menguntungkan posisi Goto di pasar yang sedang dikonsolidasi. Setiap hari setelah penutupan, kami menerbitkan ringkasan pasar dan analisis isu utama, berlangganan channel ini.